Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Dhafar dengan NIM 220404502028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Baik teman-teman sekalian, yang pertama yakni pengertian dari keterampilan konseling itu sendiri. Keterampilan konseling merupakan bentuk skill yang dimiliki oleh konselor ataupun guru untuk menerapkan praktek-praktek konseling. Keterampilan tersebut biasanya berupa kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan kegiatan konseling, baik itu individual maupun kelompok. Nah, keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi di dalam melakukan wawancara untuk konseling. Nah, setelah mengetahui definisi dari keterampilan konseling, saya akan menyebutkan apa-apa sih keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang apabila konselor mampu menerapkan keterampilan tersebut dalam proses konseling tentunya, konselor dapat mengeksplorasi masalah klien dan juga menetapkan tujuan konseling. Yang pertama yakni attending atau penghampiran, yang dimana keterampilan ini merupakan keterampilan dasar dalam setiap proses komunikasi yang bersifat dialogis sebagai pembukaan untuk memulai suatu komunikasi. Baik, yang kedua yakni empati, di mana ini merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Empati biasanya diawali dengan rasa simpati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan juga pengalaman klien. Dan tentunya empati ini sangat erat kaitannya dengan yang kita bahas sebelumnya, yakni attending atau penghampiran. Selanjutnya yakni refleksi, di mana refleksi merupakan salah satu teknik konseling, yakni sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan juga pengalaman klien. Kemudian kita pantulkan atau kita refleksikan kembali kepada diri klien. Kenapa harus dilakukan? Karena seringkali klien atau konseli tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan juga pengalamannya yang mungkin menguntungkan ataupun merugikannya. Keterampilan selanjutnya yakni keterampilan komunikasi, di mana seorang konselor harus berupaya untuk menggali perasaan, pikiran, dan ataupun pengalaman klien. Keterampilan ini sangat penting. Kenapa? Karena terkadang kita menemukan klien yang suka menutup diri, menyimpan rahasia, ataupun diam seribu bahasa. Atau dengan bahasa lain, dia tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Nah, melalui keterampilan ini akan memungkinkan untuk klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, ataupun merasa terancam. Teknik selanjutnya yakni parafrase ataupun menangkap pesan utama, yang dimana teknik ini harus dimiliki oleh seorang konselor karena seringkali klien kesulitan untuk mengarahkan pembicaraannya ataupun kesulitan untuk menekankan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin dia bahas. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, seorang konselor harus bisa menangkap apa yang ingin disampaikan oleh konseli, kemudian dibahasakan kembali dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh klien. Selanjutnya, seorang konselor harus bisa mengarahkan ataupun mengajak klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling, yakni mengikuti serangkaian kegiatan konseling, mengikuti setiap proses layanan sampai permasalahan dan juga sampai permasalahannya selesai dan juga dia bisa berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya ini keterampilan interpretasi, yang merupakan upaya konselor untuk mengulas pikiran, perasaan, dan juga pengalaman klien yang tentunya merujuk kepada teori-teori. Dan hal ini selalu bersifat objektif. Yang terakhir yakni kemampuan untuk bertanya. Keterampilan ini sangat penting dimiliki oleh setiap konselor. Karena kenapa? Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor mungkin tidak bisa dipahami oleh klien, sehingga klien tidak bisa menjawab ataupun diam. Nah, tanpa keterampilan ini pula, konselor akan mengalami kesulitan untuk membuka sesi konseling. Baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ahmad Dhafar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.